Ya, jadi dikenalkan, jadi ospek gitu ya. Ospek. Pengenalan ya. Di penjara ospek dhisik. Jadi kalau di lapas itu ini dalam rangka orang dari tulisan. Karena bisa saja kan begini, Bu. Sama melapor. Sebagai polisi saya sebetulnya merasa ini samar-samar ya. Gampang tersangka kok. Masalah bukti sambil jadi. Dia ditersangka tapi nggak ditahan. Kalau nggak ditahan kan nggak ada argo berjalan. Kalau ditahan kan ada batas waktunya. Ditahan di polisi harus 20 hari, diperpanjang 20 hari lagi sudah maksimal 40 gitu. Setelah itu harus dilimpahkan kejaksaan itu kalau ditahan. Kalau nggak ditahan ya nggak ada masalah, baru sampai 50 tahun ya rapuh pun nggak ditahan. Oke. Tapi kan statusnya sudah melekat. Iya. Seolah-olah salah itu ya. Iya. Secara sosial itu dia sudah dihukum. Iya, hukuman sosial mengeri. Dan KPK kelembagaan pertama yang memudayakan model-model seperti itu. Itu pelanggaran asasi manusia untuk pra-peradilan. Jadi pentersangka itu bisa diperadilan biar aparat penegak hukum juga tidak semena-mena. Sehingga masyarakat ketika tahu itu merasa dirinya nggak salah, kok ditersangkakan, pra aja. Karena mentersangkakan itu bisa dipra. Sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2018 itu nggak bisa, bukan masuk ke subjek pra, karena subjek pra ada penangkapan, penahanan. Bagaimana prosedur orang ditangkap? Nah, orang ditangkap itu menurut KUHAP polisi harus membawa surat penangkapan. Selama ini tangkap dulu, suratnya besok. Suratnya besok. Kirim ke kantor. Kirim ke kantor. Utawa keluarganya ke kantor kayak gitu suratnya. Itu bisa diperakan. Itu bisa diperakan. Karena prosedurnya penangkapan itu polisi harus membawa surat tugas. Surat tugas penangkapan. 2, melakukan penggeledahan. Penggeledahan itu putusan pengadilan. Jadi sekarang polisi mau menggeledah barang besok, polisi besok pagi itu harus ke pengadilan minta penetapan penggeledahan. Nah, kalau masyarakat paham itu bisa artinya bisa dikontrol. Tapi kalau masyarakat nggak paham, polisi enak aja melakukan penggeledahan, kemudian berikutnya dia baru ke pengadilan antisipasi kalau ada hal-hal yang tidak diterimakan. Nah, artinya ke pengadilannya setelah melakukan penggeledahan kan salah. Harusnya izin dulu baru menggeledah. Nah, itu. Kemudian penahanan itu harus 1 kali 24 jam ditentukan statusnya. Ditahan apa tidak kan gitu. Nah, itu kan ada mekanismenya juga. Terus penempatan tahanan juga. Penempatan tahanan itu sebetulnya kan tidak langsung masuk ke dalam sel umum, tapi ada di tempat sel khusus dulu. Transit. Ya, jadi adaptasi lah. Adaptasi. Tapi memang kebanyakan di rutan kepolisian itu tidak representatif, tidak ada hal seperti itu. Jadi wong itu langsung nyar-nyaran langsung mlebu ning ngene blok koncone akeh. Jelas kaget tuh. Sebetulnya secara psikologis itu tekanan ya, luar biasa tekanannya. Karena dia nggak pernah masuk ketemu orang yang sudah lama di dalam itu. Harusnya ada tempat transit. Kalau di lapas ada tempat transit di lapas. Semacam pengkondisian itu ya. Ya, jadi dikenalkan, jadi ospek gitu ya. Ospek. Pengenalan ya. Di penjara ospek dhisik. Jadi kalau di lapas itu masuk di situ dulu selama 1 minggu. Dia mulai mengenali cara bergaul, siklusnya, hidupnya, terus menu-menu makanannya gitu ya. Apa ngapal ke? Apa iso ngarani itu ya. Ning ngono dijatah dibatasi. Dijatah dibatasi. Kemudian air pun juga gitu, dia mulai membiasakan. Air kan di lapas tidak pernah diberi dalam bentuk dingin, yang diberikan kan air panas. Sehingga kemudian teman-teman karena kebiasaan akhirnya gue ada botol-botol kosong. Pas pembagian air panas dilebokkan di botol-botol, dibuka tutupe, baru diombe besok setelah dingin. Itu kalau dingin siang-siang minta dingin harus beli ke kantin berarti. Iya. Uang berarti ya. Kalau pengen gratis ngambilnya panas, didinginkan sendiri. Jadi jero sel itu kan pakai botol-botol aqua sak literan ngono. Nandon.
Nah itu ada pengenalan. Ya. Ngomong ke hukum kok jadi menarik tapi ini ternyata ya. Ya karena banyak fakta-fakta yang sebelumnya ini menjadi apa ya, sesuatu yang tidak di blow up gitu ya. Ya. Nah sebetulnya memang transparansi seperti ini perlu diketahui oleh masyarakat. Narik Pak Produser Caudin, ini kan gini, Rebung ini sebenarnya kan punya divisi sosial yang di dalamnya itu ada ruang advokasinya. Iya. Mungkin belum menyentuh ke persoalan hukum dalam arti apa praktik hukum gitu kan, belum karena memang bukan kantor pengacara kan gitu kan. Nah, mungkin Pak Produser mengizinkan kayaknya kita perlu sih membuat sesi-sesi yang lain tadi untuk dalam tanda kutip edukasi ke masyarakat. Betul. Bagaimana hukum itu harus berjalan, bagaimana hukum harus ditegakkan dan bagaimana orang mencari keadilan lewat hukum. Betul. Termasuk mungkin kami nanti bisa memfasilitasi pelatihan paralegal. Cocok. Jadi paralegal itu siapapun orang dari latar belakang apapun begitu, yang memiliki kepedulian terhadap advokasi. Nah, itu nanti kita latih paralegal. Memang konsep paralegal sekarang sedikit berubah dengan sebelum dicabutnya surat keputusan Menteri Kumham. Nah, kemarin itu ada kerancuan kan begini. Ini kan yang protes teman-teman advokat. Surat keputusan Menteri Kumham itu memberikan ruang pada paralegal itu hampir sama dengan advokat. Bisa melakukan pendampingan di dalam persidangan. Nah, ini kemudian diprotes sama teman-teman, diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Kalau itu putusan menteri kan di Mahkamah Agung. Akhirnya dicabut. Surat keputusan Kumham ini dicabut. Tapi dicabutnya itu tidak menghalangi tetap terbitnya paralegal, tapi fungsinya agak sedikit ini ya, tersempit. Karena itu ada dalam undang-undang, ada dalam undang-undang bantuan hukum masyarakat. Jadi dalam rangka memberikan bantuan hukum masyarakat, negara bisa memberikan ruang bagi terbentuknya paralegal. Dan paralegal tidak harus hukum, tidak harus sarjana hukum, boleh dari sarjana apapun, mudah dilatih mengenai pengetahuan hukum. Nah, dia nanti bisa memberikan pendampingannya, tapi memang tidak dalam persidangan, di luar persidangan. Jadi non litigasi, konsultasi, nganter, gitu ya, pengawalan, begitu. Itu bisa dilakukan oleh paralegal. Nah, gitu. Jadi ini yang bisa kita ambil. Kemudian kemarin saya juga menginisiasi teman-teman di Jombang yang punya ketertarikan pada mediasi. Ada pelatihan mediator bersertifikat Mahkamah Agung. Itu dari berbagai macam latar belakang. Lah teman-teman malah banyak yang ikut kemarin SPD. Jadi sekarang gelarnya menjadi MCL. Ada mediator tersertifikasi itu. Dan mereka bisa masuk ke pengadilan menjadi mediator perkara. Jadi di pengadilan itu ada mediator hakim dan mediator non hakim. Ketika orang berperkara ditanya sama hakim, sampean mau dimediasi oleh hakim atau non hakim? Kalau dimediasi non hakim bayar 150, dibayar langsung di sekretariatan. Nanti orang jadi mediator itu yang bertugas itu mendapatkan benefit itu 150.000 per satu orang yang dimediasi. Kalau mediator hakim itu dibayar oleh gaji. Karena tugasnya. Tunjangan hakimnya itu ya. Tunjangan hakimnya. Dan itu masuk ke bagian dari poin, memang poin-poin prestasi. Kalau mediatornya hakim, kalau non hakim ini dibayar, jadi dibayar oleh orang yang menggunakan jasanya. Pengadilan manapun, baik itu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan PT UN juga bertanya, menawarkan mau itu ya, hakim apa non hakim. Ketika ada yang ngomong saya non hakim, ya sudah. Siapa yang ada MOU dengan pengadilan yang non hakim? Nah, teman-teman yang ikut pelatihan dengan sertifikasi Mahkamah Agung, memang agak mahal sih, 8,5 juta sertifikasinya. Sertifikasi sampai punya gelar. Punya gelar. Jadi mediator rekonsiliasi. Itu Zoom 4 jam per hari. 1 hari doang itu. Tak kira 4 jam 8 hari ya. Jadi 4 jam itu 1 hari. Ada beberapa narasumber yang ngisi waktu hanya ada yang 60 menit. Nah, tapi kemudian setelah itu ada ujian. Ada ujiannya. Ada tes.
ada tes. Tes Ya silakan. pengetahuan hukumnya. Ya, saya banyak info tentang kelembagaan-kelembagaan yang melakukan melakukan pelatihan itu bekerjasama dengan Mahkamah Agung. Di Surabaya itu di Jumli Asidiki School. Itu rutin. Jadi dia 3 bulan sekali itu selalu melakukan. Kemudian ada yang murah tapi di Jogja. 3,5 juta cuma. Itu dapat sertifikat. Nah, itu jadi profesi baru sekarang. Mediator itu jadi profesi baru. Iya. Karena kemudian restorasi itu juga butuh mediator. Iya, betul. Jadi berdamai di desa sekarang butuh mediator yang tersertifikasi Mahkamah Agung. Itu nilai pembuktiannya, nilai legalitasnya lebih tinggi daripada tanda tangan kepala desa. Jadi berdamai mengetahui kepala desa sama mengetahui mediator yang bersertifikat lebih kuat ini karena dia Mahkamah Agung. Berarti besok kita minta fasilitasi Saudi boleh untuk melu paralegal karo mediator gitu ya. Oke. Jadi makanya sekarang gelar orang kan banyak CPL, CLE, banyak itu LLM menunggu. Itu mulai diklat singkat begitu. MLM. Dan itu tersertifikasi BNNP. Jadi dia bisa. Sekarang kan juga kemarin Kemensos juga itu ada undang-undang mengenai pekerja sosial. Oh ya. Ini juga profesi baru ini. Betul. Karena kemudian ada sertifikasinya. Jadi bisa buka nanbor. Iya. Konseling psikologi. Nah, ditangani oleh konselor siapa? Jadi konselor tidak harus psikolog. Karena psikolog itu profesi ya. Yeah. Profesi yang melalui jenjang akademik, studi akademik. Kalau konselor tidak, konselor ini dari pengalaman yang kemudian ada ujian, lulus ujian. Persamaan ya? Persamaan. Ujian bersamaan. Paket C. Jadi sekarang muncullah profesi-profesi baru. Munculnya profesi baru. Seiring dengan hilangnya profesi baru. Iya. Di formasi PNS enak jenenge tenaga kesos. Iya. Kesejahteraan sosial. Iya. Jadi dulu orang ngapain kuliah yang psikolog? Buat apa? Psikiatri, psikologi. Karena tidak semua anak-anak kuliah psikolog itu peksos. Atau yang bukan psikolog tapi punya kepedulian, ya dia bisa jadi peksos. Saya juga peksos. Saya juga peksos. Isu saya isu anak, peksos anak. Ngurusnya. Dan saya tersertifikasi di Kementerian Sosial. Jadi nek ngopeni anak gitu, Udin iki sing aline gitu. Karena sudah tersertifikasi. Nah, itu jadi profesi baru seiring dengan hilangnya profesi baru. Kemajuan teknologi ini kan menghilangkan profesi-profesi lama dan memunculkan profesi-profesi baru ya. Apalagi ke depan misalnya mobil listrik tentu SPBU kan nggak ada kan gitu ya. Pertamini kan nggak ada. Jasa ngecas gitu kan. Dengan adanya tubles itu nanti tukang tambal ban kan juga sudah nggak ada kan gitu. Jadi hilangnya profesi lama tapi muncul profesi baru ya. Gitu ya. Tukang dorong motor listrik. Loh, jangan salah, saya itu punya langganan tukang pijet. Dan dia itu bikin website. Bikin blog karena gratis. Dan dia menawarkan jasanya itu. Nah, pada saat online itu ya. Pinjol itu ya. Iya, pinjol itu. Ya. Ditawari pinjol. Masyarakat tidak pernah tahu pinjol itu terdaftar di OJK apa tidak. Yang penting dia menawarkan kemudahan. Ora usah syarat opo-opo, sekedar foto KTP di tenteng begini. Selfie itu ya. Selfie maksimal 20 juta itu. 20 juta. Lah dia itu dari 20 juta itu sekarang kok berkembang menjadi kemarin tagihannya itu hampir 80 juta. Tuh, terus saya tanya, kok sampai seperti itu? Dan ternyata dia cerita teman-temannya juga mengalami. Terus coba kamu cek itu terdaftar di OJK apa tidak? Kalau tidak terdaftar di OJK, masih orang mau bayar orang mau. Karena sedang menunggu waktu, paling itu digerebek sampai Polri, sampai polisi lah. Kan kemarin Jakarta kan betul. Ya, si kan operator buahnya itu ya. Nah, sing untung siapa? Sing untung sing pinjam kan wis ora nyaur. Betul. Apa saiki tukang ngutang blafing pinjol. Itu kan masyarakat kalau tidak paham kan tahunya ini ada kemudahan, tinggal tutul saja, udah langsung transfer. Tapi kan menjerat. Iya, betul. Nah, gimana cara mengadvokasinya? Yaitu tadi, satu lihat dulu dia terdaftar di OJK apa tidak. Kalau terdaftar di OJK kan berarti dia disahkan oleh legalitasnya. Lah tinggal nanti kita lebih ke bunganya.
Karena bunga yang diperbolehkan oleh BI itu kan tidak lebih dari 1,5, tidak boleh lebih dari 1,5%. Nah biasanya pinjol ini bisa sampai 20%. Iya, betul. Nah itu masuk pemerasan, unsurnya pidananya kan pemerasan. Oke, Caudin, balik ke persoalan dua hal tadi kan, kayaknya teman-teman di Rebung perlu untuk belajar tentang paralegal tadi untuk menguatkan divisi advokasi kita. Betul. Dan apa mau mediator gitu. Iya, karena di paralegal itu kurikulumnya ada bagaimana cara mengumpulkan alat bukti, bagaimana cara mengetahui alat bukti, bagaimana menginvestigasi. Ada teknik investigasi. Iya, ada teknik investigasi. Kayak serse Iya, ini kan gitu. Jadi ketika persoalan ini mau dikonstruksikan, kita harus investigasi dulu. Seperti apa sebetulnya, kan gitu. Hukum itu kan apa istilahnya itu, ketika kita mau bikin konstruksi itu mana yang kira-kira ada muncul tapi kita hilangkan, ada yang kita bangun, kita naikkan gitu ya, untuk mencapai bentuk konstruksi yang kita inginkan. Konstruksi hukumnya. Nah, dan itu perlu keahlian. Artinya nanti belajar gawe diagram gitu ya. Jadi masalah iki dadi ini opo, dadi opo. Contoh misalnya kasus ini ada saksi-saksi. Di antara saksi-saksi ini ada misalnya saksi yang kita interogasi itu yang keterangan ini kalau kita munculkan ini malah akan merugikan kita dalam rangka membangun konstruksi hukumnya, kita hilangkan. Oh iya. Jadi untuk kepentingan konstruksi yang kita untuk membangun konstruksi itu sama dengan membangun bangunan. Kalau kepengen bangunan ini kokoh, maka bata-bata yang jelek-jelek jangan dimasukkan. Ojo tuku botol tugel, ojo tuku botol nomor telu gitu ya. Betul. Cari botol nomor 1 karena memang kita inginnya bangunan ini kokoh. Dalam konstruksi hukum juga begitu. Terutama pada ini ya, apa istilahnya itu persoalan-persoalan lingkungan itu gak mudah sebetulnya. Persoalan lingkungan itu gak mudah karena apa? Kita lingkungan itu harus didukung ketika kita mengkonstruksikan itu harus didukung oleh banyak pihak yang sama-sama semuanya ikut menjadi korban. Jangan sampai kemudian satu peta ini yang satu nggak terima, yang satu terima. Iya, padahal satu peta yang dua-duanya. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu proses paralegal ini yang bisa kemudian istilahnya itu mendorong bicaranya yang nggak setuju ini bisa menjadi setuju dalam rangka untuk membangun konstruksi yang mau kita perjuangkan. Misalnya untuk kemaslahatan bersama misalnya itu ya. Iya. Persoalan tol itu selalu jadi polemik itu kan karena biasanya begitu. Ada ketidaksamaan keinginan. Sing satu jalan ini kena tol semua, sing kene dituku sakmene nrimo. Iya. Sing kene njaluk undang-undangan, sakmene. Sing iki diundaki sakarepe oleh. Ini kan akhirnya menjadi rancu. Kalau pengen mundak, kabeh pengen mundak. Jadi kabeh setarakan. Ini namanya tuntutan bersama. Itu kerja paralegal bisa main di sana. Paralegal di sana. Karena nggak mungkin advokat masuk ke ranah itu, nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu melanggar advokat harus sampai di advokat itu ketika bangunan ini sudah jadi masuk ke peradilan. Jadi bangunan ini sudah ditampakkan pengennya seperti ini, kita yang kemudian jalan. Oke. Jadi memang itu celah untuk mendukung, sebenarnya malah berbagi peran dengan advokat itu ya. Memang itu paralegal itu sebetulnya malah melengkapi tugas dan peran advokat, melengkapi ya, karena ada wilayah-wilayah itu tidak boleh dilakukan oleh advokat, tapi itu penting untuk dilakukan, itu paralegal yang melakukan. Ya, bahan konstruksi tadi. Bahan konstruksi. Jadi yang keluyuran, kelayapan itu paralegal, advokat nggak boleh turun lapangan keluyuran, mengkondisikan, nggak boleh. Paralegal yang mengkondisikan. Oke. Menarik. Strategis itu. Menarik. Menurut saya strategis, walaupun dia tidak muncul di persidangan. Ya. Artinya ke depan kayaknya Caudin kita akan lebih sering ketemu untuk bicara tentang hukum dan segala renek-renek yang berkembang di sekitarnya. Karena mungkin nanti Caudin akan kita minta untuk mendukung fasilitasi kita di paralegal, terus mediator, termasuk nanti bagaimana misalnya kemarin Pak Profesor udah rasa-rasan kayak orang yang sambat masalah hukum ya apa, makanya Caudin kita hadirkan di forum. Dan nanti di paralegal itu ada pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, pelatihan pemantapan. Jadi pertama basic semua dikasih dasar tentang hukum, ya. Misalnya
hukum nasional kayak apa ya, gitu ya. Nah, terus kemudian perhatian lanjutan lebih kita pertajam, spesifik lebih kita pertajam. Dia punya kecenderungan di bidang apa? Bidang investigasi. Kita kuatkan. Jadi kemudian tidak. Berarti ada assessment-nya. Kalau bisa malah bagus seperti itu, ada spesifikasinya. Jangan sampai satu orang ini ngelakoni iku, wah itu biasanya nggak mateng. Ya. Satu orang kecenderungan dia ya kayak polisi itu kan, polisi kan semua dari bintara semua masuk, kemudian di situ disaring siapa yang ke intel, siapa yang reserse, siapa ke lantas. Itu kan dari kecenderungan yang muncul itu ya. Karena apa? Ketika itu dikombinasikan dengan kemampuannya yang memang basicnya sudah ada, jadi maksimal. Bisa maksimal. Siap. Di paralegal juga begitu. Oh dia isu lingkungan, oh dia isu sosial misalnya, walaupun nanti suatu saat akan saling beririsan. Oh dia di isu kemanusiaan, HAM misalnya, walaupun beririsan, tapi kalau ada spesifikasinya itu bagus karena semangatnya itu memang ada di sana. Kemudian kita gali, kita eksplorasi, kemudian kita bangun, itu luar biasa. Siap, Taudin. Kayaknya waktu sudah tidak mengizinkan. Ini Pak Produsernya sudah tak lenduk aja, tak ngantuk. Sementara itu dulu Taudin, matur nuwun atas kerawannya. Sama-sama. Gue penutup kisah-kisah dadak nanti wis gak usah adek parian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba